sembuhkan dulu istriku yang manusia. Langit malam di alam dewa dipenuhi cahaya bintang. Namun di antara kilo surgawi itu, satu cahaya jatuh menembus awan, menimbulkan gemuruh halilintar yang membelah langit. Luming, dewa penyembuh dari kuil langit, telah melakukan kesalahan besar. Ia melanggar hukum surga demi menolong manusia miskin yang sudah ditakdirkan mati. Karena rasa belas kasihnya yang berlebihan, ia dihukum turun ke dunia fana, kehilangan kekuatannya dan harus menebus dosa dengan membayar utang karma dalam wujud manusia biasa. Kau akan hidup di dunia manusia hingga utangmu lunas, dan kau tidak akan diizinkan kembali sebelum kau belajar apa arti cinta dan penderitaan manusia. Ketika Luming membuka mata, dunia sudah gelap dan pengap. Tubuhnya penuh luka, darah mengering di sekujur tangan. Ia menatap langit-langit rumah Reyot dan samar-samar teringat teriakan orang-orang sebelum kesadarannya hilang. Dasar penjudi, bayar utangmu, bunuh saja biar kapok. Ternyata tubuh yang kini ia tempati adalah tubuh Luming yang lain. Seorang pria manusia yang mati disiksa oleh rentenir karena hutang berjudi. Saat ia bangkit, langkahnya terhuyung. Di sudut kamar, seorang wanita kurus duduk gemetar, memeluk lututnya dengan tatapan kosong. Rambutnya berantakan, bibirnya membiru, dan matanya penuh ketakutan. Itulah Suyen, istri dari pria yang dulu mendiami tubuh ini, korban kekerasan yang telah kehilangan suara karena trauma terlalu dalam. Hari-hari pertama Luming di dunia fana penuh kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana manusia mencari nafkah, bagaimana makan, bahkan bagaimana menghadapi wanita yang memandangnya seperti monster. Namun, setiap kali menatap Suyan, ada sesuatu yang menggetarkan hatinya, sebuah rasa yang belum pernah ia pahami di alam dewa. Rasa bersalah. Aku mungkin bukan suamimu, tapi jika Tuhan memberiku kesempatan hidup di tubuh ini, maka tugasku hanya satu, menebus dosa yang telah dilakukan tubuh ini padamu. Mulai hari itu, ia berhenti berjudi. Ia menjual barang-barang yang tersisa untuk membeli bahan obat dari hutan. Meskipun kekuatannya sebagai dewa sudah hilang, pengetahuannya tentang tanaman dan penyembuhan masih ada. Ia menanam ramuan di belakang rumah, menulis jimat pengobatan, dan menyembuhkan warga desa yang sakit ringan demi mendapatkan sedikit uang. Suyan hanya memperhatikannya dari jauh, masih takut, tapi perlahan mulai menyadari bahwa pria ini tidak lagi sama seperti dulu. Suatu malam, Luming mendengar Suan terisak dalam tidur. Ia mendekat dan untuk pertama kalinya melihat lehernya bekas luka panjang seperti hasil cekikan. Ia menggenggam tangan Suyan dengan hati-hati. Aku tak tahu betapa dalam lukamu, tapi aku akan berusaha menenangkan hatimu, bahkan jika kau tak pernah memaafkanku. Sejak malam itu, ia mulai meramu abad untuk memulihkan suara Suyan. Hari demi hari, ia mencoba berbagai racikan, akar teratai, bunga ginsang, bahkan madu hutan yang jarang ditemukan. Ia juga membuatkan kalung kayu berisi jimat pelindung untuk Suyan agar tidurnya tenang. Beberapa bulan kemudian, untuk pertama kalinya, Suyan mengeluarkan satu suara lirih. Luming, suara itu sangat pelan, nyaris seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat air mata jatuh di mata Luming. Iya, itu aku. Aku di sini. Kabar tentang tabib ajaib dari desa pinggir mulai menyebar. Banyak orang datang meminta pertolongan. Luming menolak semua bayaran besar, hanya meminta makanan secukupnya. Dalam hatinya, ia tahu utang surga tidak bisa dibayar dengan emas. Suyan kini membantu membuat obat, menjemur tanaman, dan kadang menulis huruf sederhana di papan kayu, cara mereka berbicara ketika suaranya belum pulih sepenuhnya. Perlahan, senyum mulai kembali ke wajahnya. Tetangga-tetangga yang dulu mencibir kini mulai menghormati mereka. Namun kehidupan damai itu tidak berlangsung lama. Rantanir yang dulu membunuh tubuh asli Luming kembali datang menuntut hutang lama dan berniat menjual Suyen ke rumah hiburan. Malam itu ketika Rantanir hendak menyeret Suyen, Luming berdiri di depan pintu. Ia tak lagi punya kekuatan surgawi, tapi takatnya membara. Hutang yang dibuat oleh tangan ini, biarlah aku yang menebusnya. Tapi sentuh dia sekali saja, dan aku pastikan kau takkan pernah bisa menyentuh siapapun lagi. Dalam pertarungan sengit, Luming terluka parah tapi berhasil menyelamatkan Suyan. Saat darahnya menetes ke tanah, langit tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan turun dan suara dari langit terdengar. Leming, engkau telah menebus hutang dunia fana.
Tapi engkau juga telah menemukan sesuatu yang tak ada di surga, kasih yang tulus. Luka di tubuhnya sembuh dan sebagian kekuatannya kembali. Namun ia memilih tetap di dunia manusia. Beberapa tahun kemudian, di desa kecil itu berdiri rumah pengobatan sederhana bernama Rumah Harapan Suyan. Orang-orang datang dari jauh untuk berobat dan selalu disambut oleh sepasang suami istri yang dikenal ramah dan penuh kasih.